Sebelum mulai, mari kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustaz Rifi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang saya hormati, di sini banyak alim ulama ya, ada Habib, ada Ustadz, dan sepertinya beliau-beliau yang layak di depan sini. Tetapi kok saya yang ketiban sampur gitu, nggak tahu. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tunaikan kewajiban kita. Yang salah satu kewajiban kita sebagai hamba adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita benar-benar menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai manusia yang senantiasa berharap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini salah satu cara kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga perjalanan kita adalah upaya kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Perjalanan kita adalah perjalanan di mana kita mempraktekkan bagaimana kita menjalin hubungan antara sesama saudara. Bagaimana kita berjalan tidak hanya memikirkan diri kita, tapi memikirkan saudara kita yang lain. Itu terbukti saya lihat tidak ada yang tidak lihat spion. Jadi dia lihat temannya di belakang sudah sampai di mana. Yang di depan menunggu yang di belakang. Itu bagian bahwa kita ini bersama. Dan itulah yang diharapkan dari kita. Mudah-mudahan kebersamaan ini membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya tidak akan berpanjang kata, saya hanya mengingatkan tentang satu hal saja, bagaimana kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita semuanya sudah paham satu ayat yang masyhur, senantiasa kita ingat, senantiasa kita hafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Tapi ada ayat lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Apakah layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan azab kepada kamu sekalian jika kamu masih beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Allahu syakiran 'alima, dan sungguh kamu akan mendapati Allah Maha bersyukur dan Allah Maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah firmankan bahwa kita tidak akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita senantiasa bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang cobaan, ujian, bahkan adab yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya karena kita yang tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mampu untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka pertanyaan ini marilah kita renungkan dan kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Salah satu indikator bahwa kita bisa mensyukuri nikmat Allah ketika Allah memberikan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita berbuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bicara bersyukur, maka ada rukun atau rangkaian yang harus kita lakukan. Pertama adalah mengakui kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita. Maka di dalam surat Al-Duha ayat terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan dari apa yang telah diberikan Tuhanmu, nikmat yang diberikan Tuhanmu,
fahadits, maka kabarkanlah, maka ceritakanlah, maka ungkapkanlah. Tetapi kita harus hati-hati. Walaupun sebagian ulama mengatakan hal ini adalah bagian dari bersyukur, mengingat nikmat Allah, menceritakan nikmat Allah, tetapi hati-hati, karena ketika kita berusaha untuk menceritakan itu dalam bingkai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhati-hati agar jangan ada sifat riya atau pamer di situ. Kadang sekarang ini kita tidak bisa memisahkan antara flexing, antara pamer dengan menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun di dalam Al-Quran jelas Allah berfirman, wa amma bini'mati rabbika fahadits. Maka apa yang nikmat yang telah diberikan oleh Tuhanmu itu kabarkanlah, ceritakanlah, siarkanlah. Tetapi menyiarkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah bagian kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagian dari kita memamerkan apa yang Allah berikan kepada kita sehingga tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Salah satu hal mungkin yang bisa kita lakukan adalah ketika kita bertemu dengan saudara kita mengingat kenikmatan yang Allah berikan. Alhamdulillah, tadi saya datangnya ke tempat Mas Heri tidak terlambat. Itu suatu kenikmatan, sehingga kita bisa bersama-sama berangkat tanpa harus membuat teman kita yang lainnya itu menunggu. Itu adalah bagian dari kesyukuran kita dan kita ucapkan dari kata-kata. Sehingga marilah kita berusaha untuk menyebut apa yang Allah berikan kepada kita sebagai ikhtiar kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita tidak menyebutkan nikmat itu, kita lupa Allah sudah memberikan kita nikmat. Alhamdulillah kok pagi ini saya sehat sekali, sehingga saya bisa berangkat touring dengan riang gembira bersama saudara-saudara yang lain. Alhamdulillah. Kita mengucapkan nikmat Allah dulu, kemudian kita susul dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita senantiasa mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengucapkannya sebagai wasilah kita untuk bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah kemudian lisan kita mengucapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin, maka ikutilah dengan keyakinan di dalam hati kita bahwa nikmat itu berasal dari Allah dan Allah lah yang bisa memberikan nikmat dan hanya kepada Allah lah kita berharap itu nikmat. Sehingga langkah selanjutnya adalah memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk melakukan amal ketaatan, untuk melakukan amal saleh, sehingga sudah lengkap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jalan-jalan ke Purworejo, kemudian kita singgah di Masjid Agung Purworejo, melihat beduk terbesar di dunia. Ya karena di dunia kan adanya cuma di Indonesia ya beduk ya. Jadi ini adalah beduk terbesar di dunia. Dan ini yang fenomenal karena kebetulan darah saya ini darah Purworejo. Ibu saya ini orang sini. Mbah saya kiai di belakang sana di Sindurjan, namanya Mbah Kiai Marodi. Jadi ini kampung saya sebenarnya. Dan saya agak familiar di kampung ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini lebih meningkatkan iman dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat kan kita juga diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi gitu ya. Bertebaran di muka bumi untuk melihat bumi-bumi Allah yang lainnya. Sehingga kita bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kita bisa mentadaburi ayat-ayat kauniyah yang Allah ciptakan sehingga keimanan kita semakin erat. Dan yang jelas persaudaraan kita semakin erat. Persaudaraan kita semakin kokoh. Jadi harapan kita semuanya, kita di sini dikumpulkan di dalam satu jamaah ya. Jamaahnya touring. Tetapi mudah-mudahan jamaah ini betul-betul bisa membawa kita kepada keridhaan Allah. Bisa mengingatkan kita ketika kita terlena. Bisa mengajak kita ketika kita malas. Dan mudah-mudahan akan bisa membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi lupa ya, walaupun di awal sudah disebutkan, marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi ini adalah bulan Maulid gitu ya, bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah dilahirkan di bulan itu. Ketika kita mencoba untuk melihat kembali hari-hari besar nasional kita mengenal adanya Hari Pendidikan 2 Mei.
itu kira-kira diambil dari hari apa itu? Tanggal 2 Mei itu. Kelahirannya Ki Hajar Dewantara kan gitu ya. Kemudian ada hari musik, itu kelahirannya Wage Rudolf Supratman, orang sini juga. Kemudian ada juga hari Kartini, tanggal 21 April, dari kelahiran juga. Maka ketika kita mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu anugerah di mana Allah akan mengutus seorang hamba yang diberikan risalah untuk membawa manusia kepada cahaya kebenaran, membawa manusia kepada cahaya Allah, maka itu juga harus kita syukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Memperbanyak sholawat dan betul-betul mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita kemudian sering mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah qudwah, pertanyaannya adalah betulkah kita sudah mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam semua kehidupan kita? Apakah semua sunnah bisa kita jalankan? Apakah kita sudah mampu untuk mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Maka dengan momentum Maulid ini, mari kita mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW. Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal dengan memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka sungguh Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sehingga salawat itu sesuatu yang ringan, tetapi bisa jadi itu akan mendekatkan kita kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah alergi dengan solawatan gitu. Solawatan itu tidak perlu toa, solawatan itu tidak perlu son, solawatan itu bisa di rumah kita, bisa di manapun kita berada, dengan senantiasa mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan minimal di dalam 1 hari kita 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu petang, atau mungkin di waktu kita renggang, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepadanya, dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita akan diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak banyak mungkin yang keluar dari lisan saya, tetapi ini sebagai pengingat kita untuk senantiasa ingat akan nikmat Allah, dan nikmat itu harus kita syukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Mengakui, kemudian melafalkan di dalam lisan kita, dan memanfaatkan nikmat itu untuk melakukan amal ketaatan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup itu cuma satu, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dari ridho Allah itu maka akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat berawal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka satu doa yang jangan pernah kita lupakan, yang harus kita baca, bukan harus ya, yang disunahkan untuk kita baca setelah sholat kita adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bersyukur saja kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud pengakuan kita bahwa Allah Maha Kuasa. Kita sebagai manusia itu punya keinginan. Kita sebagai manusia itu punya harapan. Tetapi yang bisa mewujudkan harapan dan keinginan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk berbuat kebaikan saja, kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Doa kita melengkapi ikhtiar kita. Doa kita sebagai penutup dari usaha kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dan menjadi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz TV yang telah menyampaikan tausiah pada kali ini.
jadikan intinya saja bahwa yang pertama kita diwajibkan untuk bersyukur atas semua nikmat. Yang kedua, kita harus mentalakan ini di bulan bulan Maulid, maka sesuai dengan Nabi kita maka harus beritiba di Rasul. Itu ada dua poin yang kajian kali ini. Jazakumullah. Untuk selanjutnya, sebelum ke pantai ada informasi yang pertama. Di pantai kita acaranya ada 3, makan siang, kemudian sholat, setelah itu baru rillah. Dari wajah-wajah panjenengan sepertinya kok pada kelaparan. Jadi nanti kita langsung ke lokasi, langsung makan ya. Jadi sudah disediakan di sana. Yang kemarin sudah ngelis ayam, ampun ambil ikan kan nonton. Begitu juga sebelah ini.